Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Tuhak dengan NIM 3333226004 dari kelompok 5 Praktikum Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Di video ini saya akan membuat pengerjaan mengenai soal tugas mingguan untuk sensitif 1. Jadi langsung saja kita ke soalnya. Di sini terdapat 3 soal, yang mana kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan software RStudio. Jadi untuk soal yang pertama, sebuah perusahaan IT melakukan penelitian untuk memonitor kinerja sistem komputer berdasarkan 4 faktor karakteristik utama dan diberikan dua data berikut untuk 20 sistem. Jadi di sini ada datanya. Nanti untuk data-data dari soal yang diketahui ini kita pindahkan ke Excel. Nah, untuk nomor satu, kita disuruh untuk membuat peta kendali multivariat T2 hoteling dari data yang telah diberikan. Lalu untuk nomor dua, sebuah pabrik memproduksi baterai dengan dua karakteristik kritis, yaitu capacity atau kapasitas dan waktu isi ulang atau recharge time. Data pengukuran untuk setiap 5 baterai per subgroup selama 10 subgroup diberikan di bawah ini. Buatlah grafik peta kendali generalis varians untuk memonitor variabilitas dari kapasitas dan waktu isi ulang. Ini ada datanya juga dengan 10 subgroup, di mana setiap subgroup itu terdiri dari 5 sampel, 5 percobaan. Dan untuk nomor tiga, sebuah penelitian dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara jumlah jam bermain video game dalam jam dan performa akademik seseorang siswa. Diberikan data berikut, ada berapa jam bermain video game dan performa akademiknya. Berdasarkan data di atas, tentukan koefisien korelasi antara jumlah jam bermain video game dan performa akademik. Jelaskan apakah terdapat hubungan linear antara kedua variabel tersebut dan apakah hubungannya positif atau negatif. Nah, untuk ketiga soal ini, data-datanya kita pindahkan dulu ke Excel. Di sini saya sudah pindahkan ke Excel. Untuk soal nomor satu itu ada di sheet satu, soal nomor 2 sheet 2, soal nomor 3 di sheet 3. Jadi kita langsung masuk ke software RStudio. Di sini saya sudah membuat sintaksnya untuk mengerjakan 3 soal tadi, di mana langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya kita menginstal package dari IAS CSS lalu juga Script Excel dan QCC. Namun, kenapa saya tidak menuliskan tidak menginstal lagi package, karena di modul sebelumnya itu kita sudah menginstal untuk yang package Script Excel dan juga QCC. Jadi kita hanya perlu menginstal package yang belum pernah kita install. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan package yang sudah kita install tadi, yaitu dari TXL, PCC, dan juga IACS SPTR. Kita nyalakan. Nah, selanjutnya kita akan menginput data dari Excel yang telah kita membuat tadi. Kita input datanya ke dalam software RStudio menggunakan fungsi read SLSX, di mana nama file dari Excel itu adalah penuh 4 ppm yang kita masukkan ke folder yang sama dengan project dari RStudio ini. Jadi untuk file satu kita samakan dengan sheet satu yang kita buat juga tadi di Excel itu adalah soal satu itulah sheet satu. Ini kita tinggal jalankan. Lalu untuk yang soal nomor 2 juga kita input, untuk nomor 3 juga kita input. Nah, untuk soal yang pertama di sini kita akan membuat peta kendali multivariat T2 hoteling. Di sini kita lihat di sini soal yang pertama itu masih ada kolom sistem, yang mana kita harus menghapus kolom sistem ini sehingga hanya ada nilai-nilai dari faktor satu hingga faktor 4. Untuk menghapusnya kita menggunakan sintak seperti ini. Kita membuat variabel baru itu T2 chart, dan kita mengambil data dari soal satu yang telah kita masukkan tadi, dan kita menghapus kolom satu. Di sini kita menghapus untuk kolom satu itu dengan koma dan satu. Kenapa koma dulu? Karena untuk yang ibaratnya untuk X, Y, karena X itu baris dan Y itu kolom, jadi kita menggunakan yang Y-nya untuk menghilangkan kolom pertama. Kita jalankan. Nah, untuk hasilnya itu seperti berikut. Nah, di sini untuk yang kolom sistem itu sudah tidak ada, jadi tinggal nilai-nilai dari faktor satu hingga faktor 4. Selanjutnya kita akan membuat peta kendali dari T2 hoteling, di mana kita membuat variabel baru itu peta T2 dengan menggunakan fungsi MQCC.
Mana kita mengambil data dari T2 tab yang kita sudah hapus tadi di kolom sistemnya. Lalu kita menggunakan type-nya itu T2 karena kita membuat peta kendali T2 hoteling dengan titel peta kendali T2 hoteling underscore name. Lalu untuk keterangan sumbu X-nya itu adalah kelompok keberapa dan keterangan sumbunya adalah T2. Di sini X-nya bisa kita ganti dengan true untuk mengetahui nilai-nilai yang ada di dalam peta kendali tersebut. Lalu kita jalankan. Nah, di sini sudah terlihat peta kendali dari T2 hoteling karena eh, di mana dari peta kendali ini kita bisa melihat tidak ada yang di luar batas kendali. Artinya data-data yang telah data-data yang diketahui soal itu semuanya masuk ke dalam batas bawah dan juga batas atas kendali dari peta T2 hoteling. Nah, di sini kita bisa melihat LCL itu nilainya 0, UCL bernilai 10,13, dan lain-lainnya. Yang bisa kita lihat di keterangan yang dapat di peta kendalinya. Nah, untuk yang yaitu untuk yang kembali untuk melihat apakah ada yang dapat kendali atau tidak, kita bisa menggunakan sintaks violation. Nah, di sini kita bisa lihat nol semua ya, jadi tidak ada data yang dapat kendali. Nah, itu untuk soal yang nomor satu. Selanjutnya untuk soal yang nomor dua, kita akan membuat peta kendali generalized variance. Nah, untuk peta kendali generalized variance ini, kita akan menggunakan fungsi given control. Jadi kita bisa langsung, di mana di given control ini akan ada di dalamnya itu akan termuat data, lalu ada M ini jumlah subgrupnya, lalu ada N, mana merupakan ukuran subgrup, dan P itu jumlah karakteristik kualitas. Nah, jadi langsung kita ke sintaksnya itu given control, di mana datanya kita mengambil dari soal nomor 2, data soal nomor 2 yang ini. Dan telah kita masukkan tadi, terus jumlah subgrupnya adalah 10, dan per subgroup itu ukurannya adalah 5, serta jumlah karakteristik karakteristik kualitasnya adalah 2, karena ada capacity dan recharge time. Jadi langsung saja kita jalankan. Nah, eh, ini adalah peta kendali general variance yang digunakan untuk memonitor variabilitas dari dua karakteristik tadi. Nah, selanjutnya kita pergi ke selanjutnya, yaitu kita akan menggunakan soal yang nomor 3. Untuk nomor 3 ini kita ingin melihat hubungan dari jam bermain video game dengan performa akademis. Nah, untuk yang soal nomor 3, kita harus menginstall package lagi, yaitu namanya package Notepad. Saya install dahulu. Nah, selanjutnya kita aktifkan package dari Notepad. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji normalitas untuk data yang jam bermain video game dan juga performa akademis menggunakan sintaks Shapiro test. Nah, kita mengambil data dari soal 3 dan dihubungkan dengan kolom jam bermain video game. Kita lihat di sini p-value-nya itu adalah 0,18, yang mana artinya jika p-value-nya itu lebih dari 5% atau 0,05, maka data tersebut bisa dikatakan normal. Jadi data ini sudah datanya normal. Lanjut kita untuk uji normalitas yang kolom performa akademik. Nah, di sini 0,39 juga termasuk normal karena lebih dari 0,05 atau 5%. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi persen. Kita menggunakan uh, sintaks korelasi test, di mana kita mengambil data dari soal nomor 3 yang kita hubungkan dengan kolom jumlah program, dan juga kita hubungkan dengan performa akademis, di mana kita menggunakan metode persen. Jadi langsung kita jalankan. Nah, di sini kita mendapatkan korelasinya itu positif. Dan di sini kan ditanya untuk koefisien korelasinya adalah 0,94, yang mana itu artinya hubungannya positif. Kalau hubungan positif artinya dia linear, karena jika jam bermain video gamenya semakin tinggi, maka performa akademisnya juga semakin tinggi.
Nah, karena dari nilai korelasi ini mendekati satu, yang artinya jika mendekati itu korelasinya atau hubungan antara kedua karakteristik ini itu kuat gitu. Nah, sehingga kita akan membuat matrix plotnya. Kita menggunakan sintaks plot, kemudian kita mengambil data dari soal nomor 3 dengan kolom X, yaitu jumlah jam bermain video game, lalu kita juga hubungkan dengan kolom performa akademis, yang mana kita membuat judulnya itu adalah jam bermain video game dan performa akademis. Kita lihat di sini scatter plotnya itu seperti ini. Ya, mungkin untuk pengerjaan dari tugas mingguan uh, praktikum PTM untuk yang tip 1 cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.